peningkatan DPK dan kredit. Peningkatan ini dilakukan antara lain dengan dilakukannya pembukaan rekening pada sekolah dan satu rekening bisa pelajar kerjasama dengan rumah sakit, sekolah, universitas, dan pondok pesantren di Banten. Strategi dan kebijakan strategis Bank Banten dalam menghadapi berbagai tantangan dan dalam menangkap peluang, Bank Banten berfokus pada penerapan strategi sebagai berikut. Yang pertama adalah penguatan permodalan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal inti minimum sebesar 3 triliun sesuai POJK 12 tahun 2020 tentang konsolidasi bank umum. Bank Banten telah dan sedang melakukan proses mekanisme kelompok usaha bank dengan Bank Jatim. Pemerintah Provinsi Banten selaku pemegang saham pengendali diharapkan dapat menambah penyertaan modalnya dan selanjutnya menggandeng strategi investor untuk menggali potensi bisnis di Provinsi Banten. Yang strategi kedua adalah perbaikan tata kelola melalui penguatan komite-komite di bawah direksi dan dewan komisaris, penyempurnaan struktur organisasi, termasuk pembangunan sumber daya manusia yang andal, guna mendukung pencapaian secara bisnis bank dan perlu didukung dengan perbaikan sistem remunerasi pegawai yang lebih terstruktur, melengkapi dan menyempurnakan ketentuan internal dan kegiatan bisnis dan operasional serta penerapan tata kelola. Selanjutnya dalam konteks perbaikan tata kelola ialah melakukan penyempurnaan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan P3SPN. Strategi yang ketiga adalah akselerasi pertumbuhan bisnis. Perseroan mengoptimalkan kegiatan operasional, inovasi produk, dan ekspansi pasar yang berkelanjutan dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkualitas. Strategi yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi sistem informasi. Perseroan menetapkan strategi pengembangan sistem informasi dan teknologi guna meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung transformasi digital. Perseroan berupaya menciptakan sistem yang lebih handal dan terintegrasi. Peranan direksi dalam penyusunan strategi dan kebijakan strategis. Direksi berperan aktif dalam menyusun rencana bisnis bank atau RBB yang menjadi panduan dalam aktivitas bank. Terdapat 4 strategi utama pertumbuhan yang disusun oleh direksi, yaitu penguatan permodalan, tata kelola, akselerasi pertumbuhan bisnis yang berkualitas, dan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi sistem informasi. Upaya bank dalam mengembangkan sumber daya manusia dilakukan diantara dengan menyusun Key Performance Indicator atau KPI yang jelas untuk mengacu kepada produktivitas karyawan. Selain itu, bank juga melakukan restrukturisasi organisasi, memberikan penghargaan berdasarkan prestasi, dan internalisasi budaya perusahaan trust, independent, reliable, universe, sustainable, dan track. Strategi pengembangan bisnis Bank Banten tahun 2024 diprioritaskan kepada penyaluran kredit konsumer ASN dan pensiunan, hubungan dengan proyeksi masuknya RKUD 4 kota Kabupaten Banten, serta kredit komersial terutama pemberian kredit kepada kontraktor yang terkait dengan proyek-proyek pembangunan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, di mana sumber pembayaran kreditnya berasal dari APBD. Sementara penguatan modal dan likuiditas untuk memenuhi ketentuan modal ini minimum Bank Pembangunan Daerah sebesar 3 triliun sesuai POJK nomor 12 tahun 2020 selambatnya April Desember 2024. Untuk memastikan strategi pertumbuhan usaha tersebut, direksi melakukan pemantauan melalui rapat internal maupun rapat dengan divisi terkait secara berkala. Dalam rapat tersebut, direksi menerima informasi perkembangan kinerja maupun tantangan yang dihadapi dalam implementasi strategi bisnis tersebut. RBB yang telah disusun selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Dan setujui RBB kemudian diserahkan kepada OJK sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Pencapaian kinerja tahun 2024. Di tahun 2024, bank telah berhasil melakukan program efisiensi biaya melalui negosiasi ulang terhadap biaya kerjasama dengan penyedia jasa biaya ketiga, efektivitas kegiatan operasional dan usaha bank, serta melakukan pemantauan dan pengendalian biaya operasional dan umum lain.
Dari program efisiensi biaya tersebut tercermin pada rasio BOGO bank yang mengalami penurunan sebesar 4,69%, yang semula di tahun 2023 sebesar 95,15%, dan di tahun 2024 BOGO menjadi 90,46%. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya atau terjadinya efisiensi biaya pada biaya tenaga kerja dan biaya umum. Growth acceleration yang menjadi tekad Bank Banten di tahun 2024 tercermin dalam pencapaian kinerja. Pendapatan bunga tahun 2024 sebesar 189,36 miliar, beban bunga tahun 2024 sebesar 246,94 miliar, naik sebesar 55,49 miliar atau 22,5% dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2023. Pendapatan bunga bersih tahun 2024 sebesar 189,36 miliar mengalami penurunan dari 2023 yang tercatat sebesar 205,81 miliar. Penyaluran kredit tumbuh sebesar 273,28 miliar atau sekitar 8% dari tahun 2023 sebesar 3,334 miliar menjadi sebesar 3,607 triliun pada tahun 2024. Mayoritas kredit disalurkan pada kredit konsumsi yang masih ditargetkan menjadi mesin pertumbuhan usaha bank sesuai dengan strategi refocusing target market Bank Banten lebih banyak menyalurkan kredit konsumsi dibanding kredit investasi atau kredit modal kerja. Penyaluran kredit konsumer ini berkontribusi sebesar 84,56% dari total penyaluran kredit bank pada tahun 2024 yang mencapai 3,851 triliun. Sedangkan penyaluran kredit komersial pada atau untuk posisi tahun 2023 sebesar 256,68 miliar atau sebesar 6,92% dari total penyaluran kredit bank. Peningkatan kredit diikuti dengan penataan portofolio kredit dan penerapan manajemen risiko yang semakin baik. Hal ini tercermin dari turunnya NPL Bank Banten tahun 2023 di tahun 2024. NPL gross yang mengalami perbaikan dari tahun 2023 di angka 9,36% menjadi 7,53% untuk tahun 2024. Penurunan NPL gross tersebut membuktikan bahwa Bank Banten menyalurkan kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga mampu menekan angka kredit bermasalah. Dalam menyalurkan kredit, Bank Banten senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini tercermin dari tidak adanya pelanggaran batas minimum pemberian kredit atau BPK yang dilakukan oleh manajemen bank dalam tahun 2024. Patuhan pada BMPK ini merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola yang semakin baik oleh bank. Bank Banten memperoleh dana pihak ketiga sebesar 4,855 triliun pada tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar 1,17 triliun atau 30% dari tahun 2023 sebesar 3,78 triliun. Dengan peningkatan yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa kepercayaan dari masyarakat dan holder dan stakeholder semakin meningkat. Bank juga terus berupaya meningkatkan rasio dana murah dalam struktur pendanaan untuk mengurangi biaya dana. Selanjutnya, Bank Banten akan terus meningkatkan rasio kasa dalam aktivitas pendanaan. Makin besarnya kasa dalam struktur dana, maka biaya dana atau cost of fund yang ditempuh oleh bank akan semakin turun. Keberhasilan bank dalam melakukan efisiensi dan optimalisasi dan interest income hingga di tahun 2024 telah mencatatkan laba bersih sebesar 39,33 miliar. Direksi terus berupaya meningkatkan profitabilitas Bank Banten agar tingkat kesehatannya semakin baik di masa depan. Bank Banten terus memperkuat struktur permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis. Pada tahun 2024, KPMM dengan memperhatikan jumlah risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional mencapai 42,99%, masih jauh di atas ketentuan standar regulator yaitu 11%.
turun dari tahun 2023 sebesar 44,2%. Meskipun demikian, bank berupaya untuk memenuhi modal dan minimum untuk memenuhi modal inti minimum untuk BPD khususnya dengan langkah-langkah strategis yang tertuang dalam rencana bisnis bank sebagaimana diantaranya melalui mekanisme kelompok usaha bank. Direksi juga terus berupaya meyakinkan pemegang saham pengendali untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum bagi BPD yang dipersyaratkan oleh OJK besar 3 triliun di tahun 2024. Dapat modal inti yang dilakukan akan memperoleh fondasi Bank Banten untuk semakin berkembang. Meskipun secara umum belum seluruh target keuangan dapat tercapai, namun bank telah menunjukkan progres yang signifikan tercermin dari keberhasilan bank dalam mencatatkan laba di tahun 2024. Direksi terus berupaya untuk memenuhi rencana pencapaian target pada masa tersebut. Dalam mengembangkan bisnis, Bank Banten menghadapi kendala antara lain segmen utama bisnis Bank Banten, yaitu ASN di Provinsi Banten, sudah menyentuh titik jenuh sehingga adanya urgensi mencari market lain seperti ASN di kota atau kabupaten di wilayah Provinsi Banten. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bank Banten akan segera merealisasikan bergabungnya pengelolaan 4 RKUD kabupaten dan kota di Provinsi Banten sehingga dapat memperoleh perekonomian yang sehingga dapat mendorong ekspansi kredit dan perikanan dalam pihak ketiga. Dilanjut tumbuhnya perusahaan financial technology atau fintech yang menargetkan pasar yang sama menjadi tantangan tersendiri. Mengatasinya, Bank Banten terus melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Bank Banten juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selain itu, Bank Banten memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah di lingkup Provinsi Banten untuk membentuk ekosistem ekonomi dan keuangan di Provinsi Banten. Demikian pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Selanjutnya kami minta kepada Bapak Eko Widianto selaku Direktur Keuangan untuk melanjutkan penjelasan terkait prospek usaha dan penerapan tata kelola. Kepada Pak Eko Widianto kami persilakan. Terima kasih Bapak Muhammad Bustami. Kami lanjutkan pembahasan mata acara pertama ini. Prospek usaha di tengah era suku bunga global yang bertahan tinggi dan diperkirakan masih berlangsung cukup lama atau higher for longer, sektor perbankan Indonesia terpantau tetap solid dan resilient. Ditopang tingkat risiko kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR, perbankan pada November 2024 tercatat sebesar 26,87% dan tergolong kuat dalam menyerap risiko serta mendukung pertumbuhan kredit atau jauh di atas rata-rata CAR negara lain yang berada di bawah 20%. Hal ini menunjukkan kebijakan prudensial yang konservatif amat membantu menangani situasi global yang masih stabil. Likuiditas industri perbankan tetap longgar sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia, sementara likuiditas perekonomian sesuai dengan aktivitas di sektor real. Per Desember 2024, rasio AL, DPK, dan LDR perbankan tercatat masing-masing sebesar 25,59% dan 88,57%, dan karenanya secara keseluruhan menunjukkan likuiditas perbankan yang longgar. Sehingga kondisi likuiditas masing-masing bank ditentukan oleh pengelolaan likuiditas dan penyaluran kredit di masing-masing bank. Kemudian stabilitas sistem keuangan terjaga didukung dari kecukupan permodalan yang kuat dan risiko kredit bermasalah yang rendah. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) perbankan pada November 2024 terjaga rendah sebesar 2,19% bruto NPL bruto dan 0,75% NPL neto. Terjaganya risiko kredit tercermin pula dari rasio loan at risk atau LAR yang terus menurun.
Perbankan pada umumnya telah membuat cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN yang besar atas risiko kreditnya. Hasil stress test menunjukkan ketahanan perbankan Indonesia yang kuat tercermin pada ketahanan permodalan KAR yang masih di atas 25% pada berbagai skenario. Menurunnya nilai restrukturisasi berdampak positif terhadap penurunan rasio loan at risk atau LAR menjadi 12,07%. Adapun nilai kredit terdampak COVID-19 yang direstrukturisasi bersifat targeted berdasarkan segmen, sektor industri, dan daerah tertentu yang memerlukan periode restrukturisasi kredit atau pembiayaan tambahan selama 1 tahun sampai 31 Maret 2024 adalah 43,32% dari total porsi kredit terdampak COVID-19 yang direstrukturisasi atau sebesar 145,3 triliun. Meskipun imbal hasil atau yield surat utang Amerika Serikat AS masih di level yang tinggi dan berdampak pada kenaikan yield surat berharga negara atau SBN, risiko pasar terkait portfolio SBN relatif telah termitigasi. Hal itu antara lain karena perbankan telah menyesuaikan durasi atau tenor SBN serta melakukan penyesuaian kembali atau rebalancing jenis portfolio baik yang bersifat hold to maturity atau HTM dan available for sale atau AFS, sehingga potensi kerugian dari perubahan nilai wajar surat berharga dampak mark to market tidak mengganggu permodalan bank. Penerapan tata kelola, Bank Banten memastikan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap aktivitas usaha. GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan usaha bank berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang beretika. Bank Banten menjadikan prinsip tata kelola sebagai acuan dalam kegiatan usahanya. Dari sisi struktur tata kelola Bank Banten memiliki organ utama yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau LPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ utama tata kelola dilengkapi dengan organ pendukung yang seluruhnya saling berinteraksi dengan semangat yang sama untuk meningkatkan tata kelola. Bank Banten telah melaksanakan rapat umum pemegang saham baik ROPS tahunan maupun ROPS luar biasa. Pelaksanaan ROPS telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil ROPS diumumkan di website Bank Banten dan dilaporkan ke OJK dan otoritas terkait lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama bank dibantu oleh organ pendukung. Di bawah direksi terdapat organ pendukung meliputi sekretaris perusahaan, satuan kerja audit internal, satuan kerja kepatuhan, dan satuan kerja manajemen risiko. Sementara komite-komite di bawah direksi terdiri dari komite manajemen risiko, komite kebijakan perkreditan, komite kredit, Komite Aset dan Liability Management, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Bank, dan Komite Kepatuhan. Direksi menilai seluruh organ pendukung di bawah telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seluruh organ tersebut juga telah didukung dengan pedoman kebijakan dan prosedur yang memadai sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Pada tahun 2024 yang telah dimiliki oleh Bank Banten untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, antara lain pedoman remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, pedoman pengendalian gratifikasi, piagam, kode etik, pedoman dan tata tertib komite audit, dan piagam, pedoman dan tata tertib kerja komite pemantau risiko. Bank Banten telah menerapkan 8 prinsip pedoman tata kelola perusahaan terbuka yang meliputi
meningkatkan nilai penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor, memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris, meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, memperkuat keanggotaan dan komposisi direksi, meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan, dan meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi. Demikian penjelasan disampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Muhammad Bustami. Kepada Bapak Muhammad Bustami kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Widianto. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak. Terima kasih Bapak Bustami melanjutkan pengembangan teknologi informasi. Transformasi digital memiliki peran penting dalam akselerasi pertumbuhan usaha. Fokus bank di bidang teknologi informasi pada tahun 2024 adalah penguatan teknologi informasi menuju perbankan digital dan sistem pembayaran yang terintegrasi. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Banten melalui divisi teknologi informasi telah mengembangkan sejumlah aplikasi, yaitu mengembangkan fitur mobile banking, cash management, virtual account, QRIS, PayPass, aplikasi loss, dan credit scoring, serta pengembangan digital. Bank Banten juga terus meningkatkan implementasi tata kelola teknologi informasi yang merupakan kerangka kerja formal yang menyediakan struktur bagi perusahaan untuk menyelaraskan strategi teknologi informasi dengan strategi bisnis dan memastikan investasi di bidang teknologi informasi mendukung ekonomi. Pelaksanaan pengembangan tata kelola teknologi informasi pada berbagai diantaranya menyempurnakan teknologi informasi steering committee dan mengefektifkan perannya dalam strategi bank. Melakukan rencana strategi teknologi informasi, penerapan praktik manajemen nilai, perencanaan realisasi manfaat, serta pemantauan dan respon pekerja, dan pelatihan staf dan program pengembangan. Selain itu, Bank Banten juga mengembangkan SDM teknologi informasi melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Pada tahun 2024, pelatihan dan pendidikan yang diikuti SDM teknologi informasi diantaranya adalah aplikasi PPT, layanan PayPass, dan pengelolaan SDM. Bank Banten memastikan manajemen SDM yang kita terapkan telah mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga telah menyediakan fasilitas dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk mendukung produktivitas SDM. Selain itu, Bank telah memberikan taraf kesejahteraan yang layak kepada SDM sesuai dengan pelajaran dalam industri perbankan dan memperhatikan kemampuan keuangan bank. Seluruh karyawan tetap juga telah diikut sertakan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada karyawan. Bank Banten juga terus melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM berdasarkan prinsip kesetaraan dengan menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Anggaran pelatihan dan pengembangan SDM juga telah disesuaikan dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan komposisi direksi. Bank Banten melakukan perubahan komposisi direksi melalui rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 14 November 2024. Susunan direksi setelah rapat umum pemegang saham luar biasa 14 November 2024 menjadi sebagai berikut. Direktur Utama Bapak Muhammad Bustami, Direktur Bisnis Bapak Bambang Widiatmoko, Direktur Kematuan Bapak Eko Virgianto, dan Direktur Operasional Rodi Julidaun. Demikian penjelasan kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Muhammad Bustami. Kepada Bapak Muhammad Bustami, kami bersyukur.
Terima kasih Pak Rodi Widodo. Selanjutnya kami minta kepada Bapak mau lanjutkan penjelasan teknik pelantikan. Pelantikan. Pak. Terima kasih. Komitmen dan strategi ini Bank Banten berupaya memberikan produk terbaik menjadi bank pegangan masyarakat Banten dengan berkontribusi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan wilayah. Dalam rangka menciptakan visi misi Bank Banten serta kontribusi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dan kita wilayah dan bersama, Bank memiliki komitmen untuk menciptakan keselarasan antara kegiatan perekonomian, keagamaan, dan sosial masyarakat serta varian lingkungan, dan tetap mengedepankan tanggung jawab pada stakeholder dalam luas dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari perusahaan. Bank Banten memiliki nilai secara ekonomi yang berbeda pada mana dan peran aktif akan dinilai melalui satu tantangan perekonomian, dua peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya dalam hal pendidikan, tiga bersinergi dengan berbagai pihak dalam mendorong kontribusi tidak terbatas pada infrastruktur, namun yang penting adalah membangun daya manusia dalam menghadapi tantangan global asli dan empat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap interaksi sosial dan kebudayaan. 5. Menjaga dan melestarikan kekayaan nilai industri tanah yang didapatkan. Bank Banten berproses dan berupaya untuk memberikan perlindungan yang baik bagi perasaan seluruh pihak. Penggunaan acara proses pernah Bank Banten biasa meningkatkan pengetahuan buat rangka menjadi berkelanjutan melalui pertemuan pasti dan memberikan penjelasan. Dalam prakteknya, Bank Banten memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah Banten baik secara ekonomi dan bisnis. Dalam melakukan bisnis, Bank Banten memiliki tanggung jawab yang besar terhadap sosial lingkungan. Pada tahun 2023, Banten tetap membangun ekonomi Banten berbuat kepada stakeholder membangun hubungan baik secara fisik maupun moral dan perbatasan bisa bagaimana tahu apa yang disebut masyarakat dan masyarakat sekarang sama caranya partisipasi yang kurang nah hasilnya kecil dasar apa karena itu bakal guna sosial karena dapat kota selain itu pada tahun 2024 Banten melalui inti proyek usaha dan hukum lakukan kegiatan transaksi sosial lingkungan dan utama Bank Indonesia Banten karena Banten tentang pemerintah kabupaten dan kota provinsi Banten pelaksanaan literasi dan inklusi kepada Indonesia.
Demikian silakan sampaikan dan kami pada Terima kasih Pak Bambang Wijanto. Kita lanjutkan penjelasan masyarakat dan penerapan dan pencapaian yang ini yang dilanjutkan. Rencana strategis penerapan keuangan berkelanjutan yang dilaksanakan secara bertahap kalau tidak masif yang akan diimplementasikan oleh Bank Banten dalam menjalankan perusahaan. Fase pertama menjadi responsive banking. Pada tahun 2024 Bank Banten akan nilai yang mengedepankan keuangan berkelanjutan dan menghasilkan nilai internal mulai dari karyawan bank dengan kebijakan yang lebih dikurangkan pada lingkup kerja seperti pangan dan tekan air dan nilai dengan untuk menciptakan efisiensi yang ramah tanpa mengurangi esensi dan kegunaan. Selanjutnya Bank Banten akan mengaplikasikan hukuman terhadap kredit yang mendukung SDGs, terutama pada pembiayaan investasi kreditnya KUR, KUR, UMKM, dan juga kredit konsumsi yang berfokus pada pembangunan dampak sosial. Fase kedua menjadi promotif banking. Pada tahun 2025 sampai dengan 2026, Bank Banten akan mengimplementasikan operasional perbankan yang berfokus pada kebijakan keuangan berkelanjutan, integrasi dan pengelolaan biaya yang fokus kepada penghematan dan penggunaan sistem yang ramah lingkungan. Selain itu, biaya risiko yang berbasis sistem berkelanjutan, produk green banking dapat diaplikasikan dengan pengukuran risiko sesuai kebutuhan industri. Selain itu, Bank Banten akan berfokus pada dampak yang dihasilkan dan akibat bisnis yang dilakukan. Ekonomi, sosial, dan kebutuhan lingkungan akan menjadi jiwa setiap kebijakan. Tahapan ketiga adalah menjadi sustainable banking pada tahun 2026 hingga 2028. Bank Banten akan menjadi sustainable banking dari setiap arah dalam bisnis dan produknya. Mengimplementasikan green banking dan taksonomi hijau Indonesia yang berfokus pada penyaluran kredit berbasis tanggung jawab lingkungan, daya ekonomi dan interaksi sosial yang berkembang. Faktor yang mendukung keuangan berkelanjutan ini telah sejalan dengan visi dan misi Bank Banten ke depan dan tertuang dalam nilai-nilai budaya berusaha yang menjelaskan mendorong insan perusahaan berperilaku sesuai dengan budaya perusahaan dan penanaman komponen-komponen budaya dalam proses dan sistem perusahaan dan dirangkum dalam akronim TRUST. Dalam mencapai tujuan dari NKAD, maka ada beberapa faktor penentu kekuatan dan kelemahan dari organisasi dalam mencapai tujuan menjadi sustainable banking. Di antaranya satu, rencana strategi bisnis. Jalan dengan rencana bisnis bank 2024 sampai 2026. Bank Banten akan melakukan implementasi awal keuangan berkelanjutan hingga tahun 2027. Adapun penyaluran kredit sudah dialokasikan sesuai dengan target pada rencana bisnis bank, dari program kerja maupun prioritas rencana ekspor. Yang kedua, kapasitas organisasi. Bank Banten dengan itu 829 karyawan yang tersebar dalam beberapa jaringan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mendukung terimplementasinya rencana aksi keuangan berkelanjutan, Business Account Officer, KUR, MKM, dan konsumen. Account Officer komersial dan konsumsi memiliki kemampuan untuk menganalisa sektor bisnis produktif yang sesuai dengan kriteria keuangan berkelanjutan. Selain itu, dengan demografi yang didominasi usia produktif, Bank Banten memiliki semangat membangun yang sama, tidak akan mendukung percepatan implementasi keuangan berkelanjutan. Kondisi keuangan dan kapasitas teknik. Bank Banten saat ini telah memasuki era gemilang di tahun 2024 mendapat meningkat laba diawali dengan profit di tahun 2023 yang akhirnya seperti sama kita
bersama di akhir tahun 2000, di akhir Desember 2024 kita akan melakukan bersih seperti tidak mulia. Dengan hasil kinerja manajemen dan seluruh Banten bersuara positif dan terus membaik, Bank Banten sedang berusaha untuk mendapat tambahan setoran modal melalui beberapa rencana, yaitu isu pada PUT 8, penempatan dana setoran modal daerah, maupun penerapan rencana lanjutan program usaha bank guna memperkuat fundamental bank. Sejalan dengan semangat penerapan keuangan berkelanjutan, Bank Banten tetap mengadvokasikan dana dan penyaluran kredit dengan jumlah yang cukup untuk memulai komitmen keuangan berkelanjutan. Faktor penerapan PUT 8 akan terus dikembangkan termasuk mekanisme pengawasan dan pencapaian RSAB tersebut yang akan dimasukkan dalam penilaian yang terjadi performance indicator KPI individual BSC PEDIC melalui program aplikasi Human Capital Information System (HCIS). Yang keempat, strategi komunikasi. Bank Banten adalah bank milik pemerintah Provinsi Banten. Cara komunikasi Bank Banten memiliki strategi untuk bersinergi dengan pemerintah Provinsi Banten, kota dan kabupaten di Provinsi Banten, dan juga masyarakat Banten secara luas. Bank Banten juga memiliki kampanye melalui media sosial dengan tagline Mitra Terpercaya Sejahtera Bersama. Banten lebih baik, inspirasi lebih baik, kalau bukan kita siapa lagi. Kampanye ini sesuai ini merupakan strategi komunikasi untuk menjangkau dan mendekatkan diri dengan stakeholder. Yang kelima, sistem monitoring, evaluasi, dan mitigasi. Sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan saat ini di Bank Banten dilakukan melalui Divisi Sekretariat Usaha dan Hukum. Evaluasi rencana kerja, proyek, dan lainnya dilakukan berdasarkan permasalahan terjadi dan penyesuaian sisi kebijakan, melibatkan divisi terkait dan masalah yang terjadi ke depannya bisa dimitigasi dengan baik. Dan itu juga dilakukan pengawasan pada Dewan Komisaris sehingga sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mitigasi yang baik. Keenam, kebijakan pemerintah yang terkait dengan isu keuangan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah mendorong Bank Banten untuk mengimplementasikan isu keuangan berkelanjutan dan tujuan keuangan berkelanjutan baik itu Bank Banten sinergi dengan pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung RPD 2023-2026 yang memiliki visi Banten yang maju, mandiri dan sejahtera berlandaskan ke depan. Adapun program yang menjadi dasar perbuatan ini adalah satu, meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas, berorientasi pada peningkatan pembangunan manusia dan perekonomian daerah. Kedua, mewujudkan kualitas pendidikan, kualitas sumber daya manusia berakhlakul karimah di Banten yang berdaya saing. Tiga, meningkatkan perekonomian Provinsi Banten melalui kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan. Akhir kata, mewakili direksi kami menyampaikan ucapan dan ucapan terima kasih kepada para pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada kami untuk mengelola usaha Bank Banten. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Komisaris yang telah mengawasi pengelolaan usaha dan memberikan saran dan nasihat yang konstruktif. Pada seluruh karyawan Bank Banten, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya bersama-sama direksi mengembangkan usaha Bank Banten. Apresiasi kepada seluruh nasabah dan pemangku kepentingan lainnya yang telah mendukung pengembangan usaha Bank Banten. Kami optimis dengan sinergi dan kerjasama yang terjadi baik selama ini, hanya Bank Banten akan terus tumbuh dan mencapai kinerja yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pemegang saham dan rekan kuasanya serta hadirin yang kami hormati, demikian laporan direksi yang kami sampaikan pada rapat ini. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Bapak Muhammad Bustami, Bapak Ibu pemegang saham dan atau kuasanya serta hadirin yang kami hormati. Oleh karena laporan tahunan termasuk pula di dalamnya laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024. Untuk itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 116
butir C Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka saya selaku Komisaris Utama Independen Perseroan akan menyampaikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Bank Banten pada tahun 2024 mampu melanjutkan pencapaian yang diraih pada tahun sebelumnya. Sesuai dengan RBB yang telah disusun, Bank menjadikan tahun 2024 sebagai tahun yang menorehkan tonggak sejarah penting dalam pencapaian target keuangan bank, terutama dari sisi rentabilitas dan juga perbaikan signifikan pada seluruh indikator self-assessment tingkat kesehatan bank. Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan atas pengelolaan usaha Bank Banten. Kami juga telah memberikan saran dan nasihat kepada direksi agar dalam pengelolaan usaha senantiasa mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga menekankan agar bank terus meningkatkan pelaksanaan tata kelola untuk mendukung pertumbuhan usaha berkelanjutan. Pada tahun 2024 yang baru saja kita lewati merupakan tahun penuh tantangan, baik secara global maupun domestik. Pertumbuhan ekonomi global masih dibayangi oleh ketidakpastian pasar keuangan yang mulai mereda. Ekonomi global yang diperkirakan tumbuh sebesar kurang lebih 2,6% tahun 2024, namun demikian perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,0%. Tumbuh sebesar 5% year on year, di atas rata-rata pertumbuhan global. Permasalahan konflik geopolitik, perubahan kepemimpinan politik di beberapa negara, proyeksi ekonomi global dan negara-negara besar dunia yang masih lemah adalah salah satu faktor pemicu suku bunga yang tetap tinggi dan merupakan sebagian besar permasalahan yang dihadapi dunia dalam tahun 2024. Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut, ditopang oleh kuatnya permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 didorong oleh konsumsi dan investasi sejalan dengan akselerasi belanja pemerintah pada akhir tahun, serta percepatan penyelesaian beberapa proyek strategis nasional. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan mencapai 3,2%, meningkat dari proyeksi tahun lalu. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1%. Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap baik, didorong oleh reformasi kebijakan, digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis. Namun demikian, tantangan ke depan khususnya pada tahun 2025 diperkirakan akan mempengaruhi keuangan negara, antara lain fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang dapat memperburuk tensi dari perdagangan internasional. Selain itu, terdapat aspek atau faktor dari aliran investasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perusahaan perlu menyiapkan strategi pengolahan bisnis yang adaptif dan berbasis data. Analisis yang mendalam terkait proses pertumbuhan ekonomi, dinamika sektor keuangan, serta tantangan dan peluang yang mungkin muncul diikuti dengan eksekusi yang efektif sangat penting terhadap kinerja bisnis tahun 2025. Pencapaian sasaran inflasi tahun 2024 1,57% year on year, terjaga dalam rentang sasaran 2,5% lebih kurang 1%. Hal ini plus minus 1%. Hal ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter
kebijakan fiskal, serta sinergi pengendalian inflasi, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Realisasi inflasi tahun 2024 tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,61% dan merupakan terendah dalam 2 dekade terakhir. Sampai dengan akhir tahun 2024, Bank Indonesia tetap mempertahankan rate pada level 6%, suku bunga deposit facility sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility sebesar 6,75%. Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro stability, yaitu untuk menguatkan stabilisasi nilai tukar serta langkah preemptif dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% tahun 2025. Melihat situasi dan kondisi ekonomi global dan nasional sebagaimana diuraikan di atas, Dewan Komisaris menilai pencapaian direksi sepanjang tahun 2024 signifikan. Ganti agak putus-putus. Melihat situasi dan kondisi ekonomi global dan nasional sebagaimana diuraikan di atas, Dewan Komisaris menilai pencapaian direksi sepanjang 2024 cukup signifikan dalam memperbaiki penilaian seluruh indikator kesehatan bank menjadi bank sehat. Pada tahun 2024, Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja direksi dengan menggunakan Key Performance Indicator yang terukur diantaranya pelaksanaan RBB, pencapaian target keuangan, pelaksanaan keputusan RUPS, penyelesaian komitmen dalam action plan penyihatan bank, pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dan kepatuhan pada rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Dari sisi kinerja keuangan, Bank Banten membukukan pendapatan bunga bersih sebesar 189,36 miliar pada tahun 2024. Mengalami penurunan dari 2023 yang tercatat sebesar 205,81 miliar. Penyaluran kredit setelah dikurangi cadangan tumbuh sebesar 273,28 miliar atau sekitar 8% dari tahun 2023 sebesar 3,334,35 miliar menjadi 3,607,64 miliar pada tahun 2024. Mayoritas kredit disalurkan pada kredit konsumsi yang masih ditargetkan menjadi mesin pertumbuhan usaha bank. Dalam penyaluran kredit, Bank Banten melakukan dengan prinsip kehati-hatian sehingga mampu menekan angka kredit bermasalah atau NPL. NPL gross mengalami perbaikan dari tahun 2023 menjadi 9,36%, dari 9,36% menjadi 7,53% pada tahun 2024. Namun demikian, karena satu hal dan lainnya serta penerapan strategi yang dilakukan, NPL net tahun 2024 mengalami pemburukan dari tahun 2023 1,09% menjadi 2,05% pada tahun 2024. Untuk perolehan dana pihak ketiga tahun 2024 sebesar 4,84.855,74 miliar mengalami peningkatan sebesar 1.117,42 miliar atau 30% dari tahun 2023 sebesar 3.738,31 miliar. Dengan peningkatan yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa kepercayaan dari masyarakat, shareholders dan stakeholders semakin meningkat. Bank juga terus berupaya meningkatkan rasio dana murah dalam struktur pendanaan untuk mengurangi biaya dana.
Bank Banten pada tahun 2024 berhasil memperoleh laba bersih sebesar 39,33 miliar, meningkat sebesar 12,73 miliar atau 40% dari laba bersih sebesar 26,59 miliar pada tahun 2023. Lebih lanjut, bank juga terus memperkuat struktur permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis. Pada tahun 2024, rasio kewajiban penyediaan modal atau KPMM dengan memperhitungkan risiko-risiko yang diperkenankan oleh otoritas atau regulator sebesar 43,11%, turun dari 2023 sebesar 4,72%. Meskipun demikian, bank berupaya untuk memenuhi modal inti minimum untuk BPD, khususnya dengan langkah-langkah strategis yang tertuang dalam rencana bisnis bank. Meskipun secara umum belum seluruh target keuangan dapat tercapai, namun bank telah menunjukkan progres yang signifikan dan sudah berada di jalur tepat untuk menjadi bank yang lebih sehat. Dewan Komisaris menilai direksi telah menjalankan tugasnya dengan baik sepanjang tahun 2024. Kedepannya, Dewan Komisaris terus meminta direksi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga Bank Banten dapat memberikan kontribusi keuangan yang nyata baik bagi pemegang saham dalam bentuk dividen maupun bagi masyarakat Banten. Pengawasan dalam perumusan dalam implementasi strategi. Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan dalam perumusan strategi pertumbuhan usaha oleh direksi. Pengawasan ini dilakukan dengan memberikan persetujuan pada RBB yang diajukan oleh direksi kepada Dewan Komisaris. Sementara untuk fungsi pengawasan terhadap implementasi strategi oleh direksi dilakukan melalui rapat internal maupun rapat gabungan dengan direksi. Dalam rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris membahas tentang pelaksanaan strategi bisnis oleh direksi, pencapaian kinerja, sumber daya manusia, dan hal lain terkait dalam pengelolaan bisnis dan usaha Bank Banten. Dewan Komisaris juga telah memberikan saran dan nasihat kepada direksi dalam upaya mencapai target yang ditetapkan. Semua keputusan dalam rapat internal maupun rapat gabungan dengan direksi telah didokumentasikan secara tertib. Dewan Komisaris memberikan saran kepada direksi agar memperhatikan perkembangan makroekonomi, industri perbankan, keunggulan kompetitif Bank Banten, peluang pertumbuhan, dan faktor risiko dalam menyusun prospek usaha bank. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tahun 2024. Konsumsi, rumah tangga, dan investasi masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara net ekspor akan tetap tumbuh meski tidak setinggi tahun sebelumnya karena akhir dari windfall profit komoditas CPO dan batu bara yang menguntungkan Indonesia kian nyata. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 sebesar 4,7 sampai dengan 5,5%, masih kurang lebih mirip dengan proyeksi tahun 2024. Perkiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sebagai bagian dari mengatasi pandemi, membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk penanaman modal asing, serta berlanjutnya penyelesaian proyek strategis nasional. Sejalan dengan optimisme pertumbuhan ekonomi, industri perbankan diprediksi akan melanjutkan pertumbuhan pada tahun 2025. BI memperkirakan penyaluran kredit perbankan pada tahun 2025-2026 akan tumbuh double digit sekitar 11% sampai dengan 13%. Sementara OJK memproyeksikan bahwa pertumbuhan masih dengan single digit, namun masih terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan pertumbuhan tersebut mencapai double digit. Berdasarkan prospek usaha yang disusun oleh direksi, Bank Banten siap untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan usaha. Penguatan institusi bank sebagai BPD dilakukan dengan menjadikan kredit konsumer sebagai mesin utama penggerak bisnis.
Bank Banten juga akan memperkuat likuiditas melalui diversifikasi pendanaan, menjaga kualitas kredit, transformasi digital, dan memperkuat segmen konsumer dengan peningkatan dana murah. Selain itu, bank akan fokus pada ekspansi bisnis dan memperkuat kolaborasi dengan fintech, permodalan ventura, dan memberdayakan potensi bisnis UMKM. Transformasi digital juga akan terus dilanjutkan dalam upaya membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan. Tidak kalah penting, bank juga berencana menambah modal inti agar memenuhi persyaratan minimal dari OJK melalui mekanisme kelompok usaha bank, sebagaimana diamanatkan oleh RUPS. Untuk merealisasikannya membutuhkan dukungan dari pemegang saham pengendali, yakni pemerintah Provinsi Banten. Dukungan pemerintah Provinsi Banten semakin kuat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Perseroda Tbk, di mana terdapat pergantian pemegang saham mayoritas dari PT Banten Global Development kepada pemerintah Provinsi Banten yang diprediksi akan membawa dampak positif dengan secara langsung baik bank dalam hal pengembangan modal, kinerja, dan bisnis bank, termasuk dukungan pemilik agar terdapat penambahan pengelolaan LKUD dan dukungan dalam pembentukan KUB. Dewan Komisaris menilai prospek usaha Bank Banten yang disusun oleh direksi telah melalui serangkaian kajian, telah mempertimbangkan keunggulan kompetitif dan peluang usaha serta faktor eksternal lainnya, sehingga untuk pencapaian atau realisasinya diharapkan dapat optimal. Dewan Komisaris mendukung penuh direksi dalam upaya mengembangkan usaha Bank Banten pada masa mendatang. Bank Banten telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, yang mencakup keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dalam setiap aktivitas usaha dengan mengacu kepada regulasi terbaru OJK terkait GCG atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Bank telah memiliki kelengkapan struktur GCG, yakni organ utama yang meliputi rapat umum pemegang saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan direksi. Bank juga memiliki organ pendukung GCG, diantaranya sekretaris perusahaan, satuan kerja audit internal, satuan kerja manajemen risiko, dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan direksi. Pada tahun 2024, Bank menetapkan aspek struktur tata kelola perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dan direksi perseroan tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan direksi atau pemegang saham pengendali. Berdasarkan hasil keputusan RUPS LB tanggal 14 November 2024, terdapat perubahan susunan pengurus bank pada Dewan Komisaris dan direksi. Untuk Dewan Komisaris yang saat ini telah definitif sesuai hasil keputusan RUPS LB tersebut adalah Komisaris Utama Independen dan Komisaris Independen. Sedangkan satu orang anggota komisaris masih dalam proses fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan. Bank Banten telah melakukan perubahan struktur organisasi sesuai dengan visi, misi, dan model bisnis sebagai bank pembangunan daerah, dan telah memiliki ketentuan internal yang memadai dan terus diperbaharui yang disesuaikan dengan perubahan bisnis model dan ketentuan otoritas terkait. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 komite yang secara struktural berada di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris menilai ketiga komite tersebut telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal selama tahun 2024. Bank juga telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan tata kelola perusahaan. Bank berkomitmen
untuk terus membangun serta memperkuat budaya kepatuhan secara efektif dan menyeluruh, mulai dari manajemen hingga karyawan. Dalam operasionalisasi fungsi kepatuhan, Bank telah memiliki piagam kepatuhan, kode etik kepatuhan, dan pedoman kepatuhan yang menjadi pedoman pelaksanaan fungsi kepatuhan. Untuk mengukur pelaksanaan GCG, Bank Banten telah melaksanakan penilaian sendiri atau self-assessment secara berkala. Berdasarkan hasil self-assessment, posisi Desember 2024, Bank dinilai telah berada di peringkat komposit 2. Hal ini mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum semakin membaik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola secara umum, kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank. Dengan melaksanakan tata kelola yang baik pada seluruh kegiatan bank, baik dalam struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola yang dilakukan secara transparan, akuntabel, tanggung jawab penuh, independensi, serta berkewajaran dan berkesetaraan dapat meningkatkan kinerja bank baik pada aspek keuangan dan non-keuangan. Perubahan komposisi Dewan Komisaris. Bank Banten melakukan perubahan komposisi Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 14 November 2024 menjadi sebagai berikut. Komisaris Utama Independen Hoirudin Hasibuan, Komisaris Independen Deden Riki Hayatul Firman, Komisaris Usman Asidiki Kohara. Pengangkatan Saudara Usman Asidiki Kohara akan berlaku efektif setelah lulus fit and proper test oleh OJK. Apresiasi sebagai penutup, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang saham pengendali dan pemegang saham lainnya, serta para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada direksi, segenap karyawan dan seluruh mitra kerja yang telah memberikan performa dan dedikasi terbaik sehingga Bank Banten mampu memperoleh pencapaian selama tahun 2024. Dengan kinerja dan sinergi yang terus menguat, kami yakin perseroan dapat terus menunjukkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pemegang saham dan atau kuasanya serta hadirin yang kami hormati. Demikian telah kami sampaikan ringkasan laporan Dewan Komisaris untuk periode tahun buku 2024. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mata acara pertama dengan menyampaikan 1. Bahwa dalam laporan tahunan telah dilampirkan laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono sesuai laporannya nomor 0000003.AU.1/07/0126 penghubung 1 Romawi 2025 tanggal 22 Januari 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Saya ulangi, wajar dalam semua hal yang material. 2. Bahwa laporan tahunan untuk tahun buku 2024 yang telah disusun oleh direksi dan untuk laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 telah ditandatangani oleh direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 3. Bertalian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/03/03/2019 tentang transparansi dan publikasi laporan bank dan peraturan Bapepam LK nomor
X.K.2 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, direksi telah mengumumkan bagian dari perhitungan tahunan, yaitu berupa neraca dan perhitungan laba rugi perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dalam surat kabar kontan pada tanggal 26 Maret 2025 serta menayangkannya melalui web perseroan dan web Bursa Efek Indonesia. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang akan dibagikan. Kami persilakan. Silakan yang mengajukan pertanyaan diberikan formulirnya. Sehubungan dari peserta dapat secara outline tidak ada yang mengajukan pertanyaan, jadi bisa dilanjutkan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan: 1. Menerima dengan baik dan menyetujui laporan tahunan perseroan termasuk laporan direksi dan pengesahan laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 0000.409-AU.1-07-0126 penghubung 1-1-1 Romawi 2025 tanggal 22 Januari 2025. 2. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equit at the chart kepada segenap anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Ya. Apakah rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan yang telah dikemukakan? Apakah ada yang keberatan atau absen? Bapak tidak dapat karena di peserta online ada yang absen dan setuju, jadi kita nanti kedua ya. Ini sesuai dengan tata tertib rapat, karena tidak tercapainya mufakat selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk memutuskan usulan mata acara pertama rapat ini.
Kurang ini ada. Tinggal ini ya. Bapak dan Ibu pemegang saham dan atau kuasanya serta hadirin yang kami hormati, oleh karena mata acara pertama telah selesai diambil keputusan, kami lanjutkan pembahasan untuk mata acara kedua kepada Bapak Rodi Yudodahono selaku Direktur Operasional. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya akan menyampaikan pembahasan mata acara kedua dalam tentang penetapan penggunaan laporan konstitusional untuk tahun 2020. Bapak dan pemegang saham dan atau berdasarkan laporan keuangan auditor 30 Desember 2024 tersirat kepada hasil pembuatan laba bersih 39,3 miliar. Katanya yaitu dengan laba sebesar 26,9 miliar. Berkenaan salah satu anggaran dasar perseroan tentang penggunaan laba surat jika perseroan mempunyai saldo laba. Selanjutnya ditambah bahwa perlu dilakukan penguatan kinerja perseroan baik dari sisi dan operasi koperasi guna memperoleh nomor pokok sistem perseroan dengan persaingan sangat berat tidak berbuka perseroan sebesar 39,33 miliar rupiah dijadikan sebagai laba ditahan yang bermanfaat bagi penguatan permodalan yang akan mendukung peningkatan bisnis bangsa secara berkelanjutan. Demikian penjelasan dari mata acara pendapat ini. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan tempat untuk melanjutkan tanya jawab, pengajuan persoalan serta pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak Rodi Yudodahono. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang akan dibagikan. Kami persilakan. Pimpinan rapat dari peserta online maupun outlet tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehingga dapat dilanjutkan ke dalam rapat. Baik, terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan menyetujui penggunaan laba bersih perseroan sebagaimana telah dikemukakan di atas. Apakah rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan yang telah dikemukakan? Apakah ada yang berkeberatan atau absen? Oleh karena di peserta online ada yang tidak setuju dan absen, jadi untuk rapat berbeda. Sesuai dengan tata tertib rapat, karena tidak tercapainya mufakat, maka selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk memutuskan usulan mata acara kedua rapat ini.
Sekarang kita mulai dengan pemungutan suara. Bagi yang tidak setuju, kami minta untuk mengangkat tangan. Bagi yang absen, kami minta untuk mengangkat tangan. Bagi yang tidak mengeluarkan suara, kami minta untuk mengangkat tangan. Dan selanjutnya menyetujui usulan yang diajukan. Bapak Notaris, kami harap dapat mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan. Hasil pemungutan suara untuk acara kedua ini adalah sebagai berikut. Para pemegang saham dengan proposal pemegang saham perseroan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10.600 saham. Para pemegang saham dengan proposal pemegang saham perseroan yang menyatakan absen adalah 500.340.200 saham. Pada pemegang kuasa pemegang saham perseroan yang menyatakan setuju sebanyak 34.823.150. Saham sesuai dengan kewajiban lembaga pemegang saham dan suara yang hadir, namun tidak mengeluarkan suara atau saja mengeluarkan suara yang mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, rapat dapat menyetujui mata acara kedua rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara atas mata acara kedua rapat ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Dirjen Sentral. Terima kasih Bapak Notaris. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul yang diajukan untuk keputusan mata acara kedua rapat ini, sebagaimana telah dikemukakan. Bapak Ibu pemegang saham dan atau kuasanya, serta hadirin yang kami hormati, kini kita memasuki mata acara ketiga rapat. Kepada Bapak Eko Virgianto, selaku Direktur Kepatuhan, kami persilakan untuk memimpin pembahasan rapat. Ya, terima kasih Bapak Hoirudin Hasibuan. Selanjutnya saya akan menyampaikan pembahasan mata acara ketiga dalam rapat ini, yaitu penunjukan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Terkait mata acara ini, rapat dapat melimpahkan dan menguasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Hal ini dilakukan untuk penelaahan lebih lanjut terkait penunjukan akuntan publik agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian penjelasan dari mata acara ketiga rapat ini. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat untuk melanjutkan tanya jawab, pengajuan usulan, serta pengambilan keputusan rapat. Terima kasih Bapak Eko Virgianto. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang dibagikan. Kami persilakan. Baik, Bapak Rapat, baik dari peserta online maupun offline tidak ada yang melakukan pertanyaan sehingga dapat dilanjutkan. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya sebagaimana telah dikemukakan di atas. Apakah rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan yang telah dikemukakan? Apakah ada yang berkeberatan atau absen? Oleh komite peserta online ada yang absen dan tidak setuju, jadi ada yang sesuai dengan tata tertib rapat. Karena tidak tercapai, maka selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk memutuskan usulan mata acara ketiga rapat ini. Sekarang kita mulai dengan pemungutan suara. Bagi yang tidak setuju, kami minta untuk mengangkat tangan. Bagi yang absen, kami minta untuk mengangkat tangan.
Bagi yang tidak mengeluarkan suara, kami minta untuk mengangkat tangan dan selebihnya menyetujui usulan yang diajukan. Bapak Notaris, kami harap dapat mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan. Terima kasih Bapak. Nah, hasil pemungutan suara mata acara tiga rapat adalah sebagai berikut. Para pemegang saham dan pemegang saham perseroan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10.600 saham. Para pemegang saham dan pemegang saham perseroan yang menyatakan absen sebanyak 500.340.210 saham. Para pemegang saham dan pemegang saham perseroan yang menyatakan setuju sebanyak 34.154.424 saham. Sesuai dengan kebijakan dengan hak suara yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara, hasil dianggap mengeluarkan suara yang setara dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian dapat menyetujui mata acara ketiga rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara atas mata acara ketiga rapat ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Tindakan. Terima kasih Bapak Notaris. Dengan demikian rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul yang diajukan untuk keputusan mata acara ketiga ini sebagaimana telah dikemukakan. Bapak dan Ibu pemegang saham perseroan dan atau kuasanya serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita memasuki pembahasan mata acara rapat keempat. Untuk itu kami meminta bantuan kepada Bapak Bambang Widiatmoko selaku Direktur Bisnis Perseroan untuk melanjutkan pembahasan, tanya jawab, dan pengambilan keputusan untuk mata acara keempat dalam rapat ini. Pada Bapak Bambang Widiatmoko kami persilakan. Peraturan PJK nomor 30 dari PJK 4 16 Desember 2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil pengelolaan. Oleh karena pada PPS tahun ini kami sampaikan dari teman dan itu perseroan sebagai berikut bahwa pada PPS tahun 2020 Perseroan memberikan minat 6.820.296 saham kali CLC atas nama nilai nominal 50 rupiah dan harga pelaksana sebesar ini. Kita 110 miliar 264.263.265 yang rencananya akan digunakan perbaikan struktur keuangan bulan belanja modal untuk pengembangan. Telah digunakan
sebesar 92 miliar 200 ya untuk pengembangan. Dengan demikian, dengan tahun 2024 masih tersisa dengan 18 miliar 520 ya yang belum direalisasi. Selanjutnya, bagi satu rangkaian aksi korporasi tahun 2021 perseroan kembali menunjukkan banyaknya 23 miliar 188 saham seri atas nama nominal 5 miliar dan harga pelaksanaan sebesar total dana yang hasil pasar PUD adalah sekitar 618 miliar 460 setelah pengeluaran dan biaya sekitar 3 miliar 560 maka apa yang itu adalah sekitar 614 miliar 500 sampai dengan tahun 2020 penggunaan dana hasil putih sekitar 329 miliar ya dunia dan nanti kami sampai kita demikian pesan ya selanjutnya dikembalikan Bapak Firman Siswan pimpinan rapat untuk melanjutkan tanya jawab untuk mata acara penerapan. Terima kasih Bapak Bambang Widiatmoko. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan terkait penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas 6 dan terbatas 7 perseroan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang akan dibagikan. Kami persilakan.
isu Pak. Jadi nanti ada sesi tersendiri tentang isu. Jadi pertanyaan kita skip dulu untuk dijawab di rapat umum pemegang saham luar biasa. Nah, jadi kita jawab nanti di sesinya berikutnya Pak. Karena pertanyaan untuk sesi kedua. Terima kasih. Terima kasih Pak Notaris. Ya, pertanyaannya itu nanti untuk sesi kedua ya. Baik. Maka acara keempat ini terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran terbatas 6 dan penawaran umum terbatas 7 telah selesai dan kami laporkan kepada seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS tahunan perseroan. Bapak Ibu pemegang saham atau kuasa serta hadirin yang kami hormati, oleh karena mata acara rapat keempat telah selesai disampaikan, maka bahasan acara kelima. Persetujuan perubahan pengurus perseroan. Sebelum pembahasan mata acara ini dimulai, izinkan kami mengajukan pertanyaan kepada para pemegang saham perseroan. Apakah ada dari pemegang saham yang akan mengajukan usulan terkait perubahan pengurus perseroan? Silakan. Untuk ya. Aksi yang kami hormati pimpinan rapat, dewan komisaris dan jajaran direksi, sesuai dengan surat kuasa dari Gubernur Banten kepada pejabat sekretaris daerah sebagai pemegang saham 34.899.750.661 atau setara dengan 66,11% sesuai dengan amanat Pak Gubernur. Dalam surat kuasa itu menyampaikan usulan rumus akan disampaikan ke pimpinan rapat dan dewan komisaris. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan suratnya Pak, nanti kami sampaikan secara lisan mungkin Pak, amanat seperti ini. Surat ya, baik. Ya nanti kita sampaikan, nanti kami sampaikan. Tapi suratnya ada Pak ya? Ada. Lagi belum disiapkan ya? Ya, baik Pak, nanti disiapkan di Sultan. Baik. Oke. Jadi sebelum ada surat bisa sekolah dulu. Nanti semua urusan harus dibicarakan. Baik, terima kasih. Baik. Kalau begitu, karena kita masih menunggu surat yang dari Pak PSP, dari kuasa PSP, maka rapat kita skor dulu sebentar. Kemudian sebelum kita skor, saya ingin bertanya kepada kuasa PSP, Pak Sekda, apakah seluruh komisaris dan direksi perlu meninggalkan tempat nanti setelah kita terima surat itu? Itu ya? Ya kan. Oke, suratnya dulu. Menunggu surat. Baik. Kalau ada secara lisan sebenarnya Baik, pimpinan rapat izin Pak, melalui notaris memang amanatnya secara lisan Pak Gubernur, atau kalau mungkin yang seharusnya sesuai ketentuan dengan surat, kalau kita skor 30 menit ya, paling lama 30 menit. Kita skor 30 menit ya. Baik, kita
Kita skor 30 menit. Taruh dulu ya. Bapak Ibu hadirin kami hormati, karena agenda rapat umum pemegang saham tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Perseroda TBK diskors selama 30 menit, maka acara akan dimulai kembali pada pukul 13.00. Sekali lagi kami sampaikan, karena agenda rapat umum pemegang saham tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Perseroda TBK diskors selama 30 menit, maka agenda akan kami lanjutkan pada pukul 13.00. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan makan siang yang telah tersedia di depan ballroom. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu para pemegang saham serta seluruh peserta rapat umum pemegang saham tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Perseroda TBK, kami persilakan untuk dapat menikmati hidangan yang telah tersedia di depan ballroom. Terima kasih. Ini bukan makan urusan sahih, bukan direktur. Aku wis seru tak tolak masalah ini, tak omong ngomong ada. Wis ngene aku tengah ya, aku paling di rumah ya, main pun nggo di tengah kali. Wis karena urusan ada aku ini ngapain kok dari bapak. Wis aja boleh aku main. Wis iki. Kuno bawa ini, kan nggo ini tapi aku sekarang urusan. Sekarang urusan lagi dia. Aku lagi di duit. Sekarang urusan. Aku juga jalan pakai itu, juga ada tiga itu, kan ada tiga tak ngali. Kalau kamu aku lagi percuma kalau bapak ini, kalau pengelola ujian, teman-teman tak berikan dia makanan cara saya. Ngurusin mitra, di kontrol, terus gak bisa. Kalau kamu kan, ngomong, nekor dia, ngomong nang omah, kalau ini, nekor biasa kontrak bujur, tak kontrak nih. Apa sih? Kalau ngomong sama orang tua nih di rumah, sebenarnya nuri ya nong rumah. Kok kata bujur ini jahat ada balu. Karena bujur ini jahat ada balu apa? Aku mana ya apa mana tambahan? Soalnya di rapi yang mengaruhan. Kan tak bahasa rapi sih. Sahid kok kene kok itu bukan sahid ya. Tapi kunjungan dari kunjungan. Nanam saham. Ini kita jaga dan timbangannya omongannya pandai alasan timbangannya kontrak ini aja nih mau bondo kontol apa sih gak iso kalau kamu
dicaputi balik kota yo ada foto kontrol foto mana terus jelas foto mana kalau komposisan masih minggu nanda bisa nusul ngene iman bisa kelompok kok ngene kabeh dari jujur komposisan ngomong ngene wis aku di juga loh ya karena aku di takon aku ngene tak sih enggak tak ngalir sama urusan aku ngomong lanang sama urusan aneh-aneh gitu gitu lah kalau kata kan itu iso buli sama ya kosong itu dibuang kan bisa tapi ini diomongin kau oleh itu mau saya masa 10 Pak. Aku dibuku nang itu nggak kerasan tak pernah begini tapi kalau pesak pandemi kuburan mati begini aku kalau buka itu hubungannya buku nang aku punya perlu soalnya aku nang kupan di depanan ini sama aku naik ada nyonya ini naik aku sama aku makan bilang awal makan dengan ini kan pasien mana ya nama pasien lan oh ya tahun punya ini ya aku minggu itu lah saya itu keluar kan depan alon air YouTube kok gak ada saya ini sih gak usah itu botol pentol gak pentol nang omah ini pentol tok omah iki kabeh kok iso enak ini bakul pentol itu kok cepat tok suruh ngalor rombong kok omah Bapak di rombong kalau ngomong ibu mana wah wis gak usah wis lho ya wis iya santai jawaban kasihan omongan iki kan tak jaga pinggirnya omongan kalau ketemu aku sahih sapa ae tak keluargane sun nang ketemu aku karepe yo apa ngomong aku berarti ngerti sini bu keluargane sahih sapa ae jamin nang omah kota omongan apa terakhir kan?
Pokoknya dengar gitu. Ya perairan yo yo waktu gak tahu dulu. Kan mulai ini. Kan mulai ini. Yo, ada duit ya sebentar. Ojo nanti bisa bayar ngono. Ojo buka kok gitu. Semua botak foto aku ngungsi. Temen dia gak tahu foto aku segini ini nyopo tadi kan nyopo gak tahu lo dulu di rumah. Oh, waktu kali ini rumah. Bilang gitu kan di panti asuhan nih. Kita ngomong. Sahabat anak loro bana itu loro dina usaha nuan kok tetap selesai. Ini gua tak mau ngomong ada sampe benjo kok melo bakal kahar piye, karena kerja mah. Iya iya anu dari. Itu jenenge bojo gak tanggung jawab mah bojo. Wong dari awal mah bojone kok bisa cukup aman lho mari di. Oh dia mah. Kecil-kecil usaha ini. Jadi kita jawab ke malam itu video kalau kamu rupanya kalau mereka itu kan kalau ini tak cocok kamu jadi jahat itu ambil mertuanya jahat dan dia berarti ini kan gon-gonon aku tak ngali mari ngeduk dulu kamu tak ngali di rumah juga santai aku ayo mana aku nak nanti kau puasa ya ini gua anak harus tembak gede mah gua nunggu dengan aku mah tuh nggak usah enggak kan ngerti lo kita bisa terus anda nggak perlu besar ini nanya tuh bunda apa nih tadi oleh ibu kamu besar ibu ini gue kamar apa sekalian berkata oleh berkat mentau angal kemana timbangannya ngekos timbangannya ngontrak aku gak ngurusin kamu beda